Bismillah ku ucapkan, yakinku semakin dalam. Wa man sara ala darbihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal yang saya cintai karena Allah, para pendengar Radio Suara Darussalam, warga Sangatta yang berbahagia pada pagi hari ini dengan mengawali kegiatan yang positif setelah sholat subuh insyaallah. Dan yang ke-132 bab tentang kaifiyatus salam. Kaifiyatus salam, bagaimana tata cara atau cara memberi salam di dalam Islam. Sebagaimana sebelumnya, yakni tentang bab as-salam di mana Islam dengan syiar salamnya tentu sebagai tanda bahwa Islam itu adalah dinus salam, agama perdamaian, agama keamanan, ya, sehingga syiarnya ucapan yang harus disebarkan ketika saling bertemu adalah doa, ya, doa kedamaian, doa keselamatan antara satu dengan yang lain, sehingga para sahabat dahulu begitu semangatnya, ya, menyebarkan salam, sebagaimana Abdullah ibnu Umar, sahabat Abdullah ibnu Umar sampai mengajak sahabatnya untuk pergi ke pasar, bukan untuk membeli atau untuk berjualan, tetapi adalah untuk menyebarkan salam, ya. Bahkan salam itu menjadi kunci di mana seumat umat Islam atau kaum muslimin insyaallah kalau selalu menyebarkan salam akan saling mencintai satu sama lain. Oleh sebab itu, inilah amalan mulia yang harus kita amalkan pada zaman sekarang ini, di mana kebencian, permusuhan, kecurigaan sesama muslim sendiri terjadi, ya. Kalau kita tidak mengamalkan ini, maka akan semakin jauh kita dari ajaran Islam, ya. Babu kaifiyatis salam. Bab selanjutnya adalah bagaimana kita cara memberikan salam dan bagaimana cara menjawab salam, ya. Yustahabbu ayyaqulal mubtadi'u bis salami, disunahkan atau disukai, istihbab, yakni disunahkan, sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengucapkan salam, ya, ketika kita memulai dengan salam, ucapannya adalah assalamu alaikum, ya, pakai dhamir jamak mukhatab, ya. Assalamu alaikum, bukan ka, meskipun yang kita beri salam itu satu orang, ya. Assalamu alaikum, selamat, sejahtera, kedamaian. Alaikum, mudah-mudahan terlimpahkan kepada kalian semua,
Ini menunjukkan bahwa kedamaian yang kita inginkan itu bukan hanya kepada orang yang kita senangi saja, bukan kepada orang yang kita jumpai saja, ya, tetapi kepada semua saja, kepada semua orang, ya. Maka dhomirnya jamak, sebab kalau orang itu hanya menikmati kenikmatan terbatas itu jadi tidak enak. Ya, kalau kalian menikmati kenikmatan hanya 1-2 orang itu tidak asyik, ya, tidak ramai. Tapi kalau kenikmatan itu bisa dinikmati dengan bersama-sama, dengan melibatkan banyak orang, maka itu lebih ramai, lebih asyik, ya, lebih menyenangkan, ya. Sebagaimana kalau kita nanti masuk surga, ya. Jadi kalau kalian bisa masuk surga tapi sendirian, ya, asyik nggak? Justru akan merasakan kesepian, walaupun semua kenikmatan kita rasakan. Sebagaimana kalau kalian menjadi orang hidupnya senang di dunia ini, segala fasilitas kehidupan kita miliki, tapi rumah kalian ada di tengah hutan sendirian, ya, maka tidak asyik, ya, tidak kenikmatan yang banyak itu tidak menjadi nikmat, ya. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa diajak bercerita tentang kenikmatan, ya. Oleh sebab itu maka Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Maka tentang nikmat Tuhanmu itu maka engkau harus, ya, fahaddits, engkau harus menceritakan, ya. Jadi karena menceritakan kenikmatan itu bukan untuk pamer, bukan untuk sok-sokan, ya, tetapi meluahkan segala perasaan gembira kepada orang lain itu adalah sebuah kegembiraan yang lain juga, ya. Nah, makanya kita suka sering misalnya kita sudah menonton film yang asyik gitu, ya, sama-sama menontonnya, kan sering, ya, sama-sama menontonnya, tapi kemudian kita cerita lagi kepada kawan kita, ya, padahal dia juga sudah tahu gitu, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa keasyikan itu walaupun sudah sama-sama merasakan itu kurang asyik kalau tidak dicerita-ceritakan lagi, asal tentunya bukan ke aib, ya. Jadi boleh menceritakan keasyikan kepada orang yang lain. Nah, disitulah bahwa Islam itu agama yang mengajak kita sharing kenikmatan kepada orang lain. Meskipun kita bertemu satu orang di jalan, ya, salam kita bukan assalamu alaika, ya. Assalamu alaika artinya apa? Sejahtera, kedamaian, keselamatan hanya untukmu satu orang, ya. Sekalipun tidak ada orang lain, maka dhomirnya, kata gantinya adalah kum, untuk kalian semuanya, ya. Jadi siapapun berhak mendapatkan kedamaian, ya, kesenangan, keamanan, ya. Warahmatullahi wabarakatuh, ya. Fayati bi dhamiril jam'i, ya. Maka di situ dhomirnya, kata gantinya adalah dhamir jamak, yakni bersama-sama dengan banyak orang, melibatkan banyak orang, sekalipun wa in kanal musallamu alaihi wahidan, meskipun yang diberi salam itu hanya satu orang, ya. Maka wa yaqulul mujibu, ya, maka yang menjawab wa yaqulu, dan yang menjawab al mujibu, ya, orang yang menjawab mengatakan
wa alaikum, ya. Di situ menggunakan fayati biwawil atfi fi qawlihi wa alaikum. Wa alaikum ini karena apa? Menggunakan wawu atof. Wawu atof itu adalah wawu yang memberi memberi makna bahwa apa yang diucapkan itu ada kaitannya dengan ucapan sebelumnya. Ya, kalau kita misalnya ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kenapa jawabannya adalah waalaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Karena ucapan kita meskipun ya kita baru mengucapkan waalaikum, tetapi ini menunjukkan bahwa kita mengucapkan assalamu waalaikumsalam itu karena ada kaitan dengan apa? Ucapan sebelumnya. yakni siapa? Ucapan siapa? Orang yang memberi salam kepada kita, ya. Sebab ini menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang satu, ya. Satu ucapannya itu tidaklah dia mengucapkan satu kata, melainkan dia ada kaitan, ada manfaat, ya, ada keterkaitan dengan perilaku dan perbuatan orang sebelumnya, ya. Ya, sehingga doa kita ini saling satu dengan lain saling terkait, ya. Jadi waalaikum, dan semoga juga, ya, atas engkau kedamaian dan rahmat Allah serta keberkatannya, ya. Jadi doa kita ini seorang muslim satu sama lain adalah terkait doanya, saling mendoakan satu sama lain, ya. Maka di situ pakai domir, pakai wawu atof, wawu yang memberikan makna bahwa doanya itu ada kaitan dengan ucapan sebelumnya, yakni ucapan salam saudara kita yang disampaikan kepada kita, dan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepadanya karena telah didahului olehnya dengan doa kebaikan. Sebab apa? Tidak wajib orang itu, ya, hukum memberi salam pertama wajib apa sunnah? Sunnah, ya. Jadi kalau perkara sunnah kemudian dia mau melakukannya, ini kan berarti kita harus terima kasih kepadanya, ya. Jadi kita harus terima kasih kepadanya, sehingga doa kita kepada dia harus menunjukkan bahwa kita ini mensyukuri atas doa yang dia berikan kepada kita, ya. Maka wawu atof itu penting, ya, sehingga kita tidak mengucapkan langsung Alaikumussalam, ya. Ini seolah-olah kita tidak mau peduli terhadap doa dia, ya. Jadi kita sudah didoakan baik, maka kita berikan jawaban yang terkait dengan doa kebaikan dia. Maka wawu itu menjadi penyambung, bukan sekedar dari sisi makna, dari sisi lafaz, tetapi juga menyambungkan antara hati kita, ya. Maka ketika kita menjawab salam itu harus dengan hati gembira, dengan hati senang, ya. Jangan orang sudah mengatakan assalamualaikum dengan baik, doanya kepada kita keselamatan, kesejahteraan dan keberkatan kepada kita, dijawabnya waalaikumsalam, ya. Ya, ini namanya tidak punya rasa terima kasih telah didoakan oleh saudara kita, apalagi tidak ada kaitan dengan langsung
Waalaikumsalam, ya, seolah-olah dia tidak mengkaitkan ya antara doa dia dengan doa orang yang telah berbaik kepada kita. Ya, di situ hikmah kenapa ketika menjawab salam ya diberi waw wa alaikum. Dan kenapa dikatakan wa alaikum dulu? Mudah-mudahan terlimpah kepada kalian. Ini juga bentuk rasa terima kasih kita kepada dia karena kita mengkhususkan ya, mendahulukan pemberian ucapan salam itu sebelum ya kepada dia, sebelum kita mengatakan salam. Ya. Dan begitu juga salam sejahtera itu untuk kalian, tapi langsung dan mudah-mudahan untuk kalian. Jadi kita sebut dia dulu ya, menunjukkan bahwa kita perhatikan kepada dia, kita perhatian kepada dia yang berikan salam itu ya. Waalaikum ya, waalaikum, langsung kita jawab bahwa kita memperhatikan dia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan ini mungkin kita tidak pernah menyadari ya kenapa jawabannya seperti itu ya, karena ini sudah menjadi biasa, kita sudah menjawab kayak begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, otomatis begitu jawabannya ya. Tapi kenapa hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah seperti tadi. Yang pertama adalah karena ucapan doa kita itu ada kaitannya ya, tidak bisa dipisahkan dari ucapan orang yang telah berbaik dengan kita dengan ucapan salam ya. Dan yang kedua, umat Islam itu menunjukkan kedekatan hatinya satu sama lain ya, sehingga tidaklah dia mengucapkan sesuatu melainkan karena ada kaitan ya dengan saudaranya. Nah, dan kemudian juga kita menjadi bukti bahwa dengan ucapan waalaikum itu kita memperhatikan dia ya, memberikan perhatian kepada dia, bahwa kita merasa terima kasih atas doa dan salam dia. Nah, itu hadis ke 851. An Ibrana ibnul Husaini, dari Imran bin Husain, Al-Husain pakai sad, Husain radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Berarti bapaknya Imran dan bapaknya yakni Husain itu kedua-duanya orang Islam ya. Nah, jadi kalau misalnya ada disebut nama sahabat anak dengan bapaknya ya, kemudian radhiyallahu anhu, berarti hanya anaknya saja yang muslim. Tapi kalau disebut radhiyallahu anhuma ya, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, berarti bapaknya dan anaknya kedua-duanya muslim ya. Kenapa? Karena tentunya ketika seorang non muslim, walaupun itu anak ataupun bapak ya, sudah terputus hubungan ya. Kalau di dunia masih ya sebagai bapak, sebagai anak, tetapi kalau di akhirat amal perbuatan keduanya sudah tidak nyambung lagi ya. Dan
yang memutusnya adalah apa? Kekafirannya. Ya, karena dia tidak percaya terhadap hari kiamat, ya, balasan dan pahala, ya, sehingga yang didoakan hanya yang muslim saja. Ya, kalau di dunia boleh nggak kita mendoakan non muslim? Boleh. Ya, misalnya mudah-mudahan ya Allah memberikan pertolongan kepada engkau wahai Bapak, ya, dengan hidayah. Ya, boleh. Ya, kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, ya, karena sudah terputus dari sisi apa, ya, kalau nasab boleh, tapi dari sisi iman, ya, yang tidak bisa menyambungkan antara doanya orang hidup dengan orang yang meninggal. Ini kalau dua-duanya berbeda agama, ya. Tetapi kalau iman ada, ya, maka masih disambungkan. Kullu mauludin idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Ya, kalau anak Adam itu sudah meninggal, sudah terputus hubungan kebaikan. Orang hidup tidak bisa bermanfaat kepada orang yang mati kecuali ada 3 penghubung. Ya, satu, dia punya, orang yang mati punya amal soleh, amal jariah. Ya, dulu bangun masjid, dia beriman, dia bangun masjid ataupun sekolahan atau jalan atau sumur atau apa saja yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang hidup, maka pahalanya mengalir. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa bermanfaat dia ajarkan, terutama kewajiban fardu. Bagaimana dia mengajarkan salat, bagaimana dia mengajarkan kebaikan-kebaikan birrul walidain. Ilmu itu yang apabila tetap dijalankan oleh orang hidup, bapak ataupun keluarga atau siapapun yang meninggal, akan tetap mendapatkan pahala. Au waladun salihun yad'u laha. Ya, dia mengajarkan iman, mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, maka doanya bermanfaat kepada orang yang meninggal dengan iman. Ya, alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang sudah meninggal dengan membawa keimanan. Ya, dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, qala, berkata Imran bin Husain, jaa, telah datang, rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat, berkah dan salawat kepada beliau. Faqala, ya, sekali lagi, ketika kita membaca salawat kepada Nabi, itu manfaatnya untuk siapa? Pelajaran akidah. Untuk siapa? Untuk kita yang membacanya. Ya, karena salawatnya Allah, salawatnya malaikat, salawatnya kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah itu maknanya berbeda-beda. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepada Nabi. Kemudian malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Maka kita pun harus bersolawat kepada Nabi. Tapi bagaimana bentuk solawat dan makna solawat kita, itu berbeda dengan solawatnya Allah kepada Nabi, solawatnya malaikat kepada Nabi. Solawat Allah kepada Nabi apa?
adalah Allah merahmati, ya, merahmati Nabi. Makna sholawatullah alaihi itu Allah mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat para malaikat apa artinya kepada Nabi? Memohonkan ampunan, artinya apa? Supaya Nabi terjaga dari dosa. Oleh karena itu Nabi dilindungi oleh Allah dengan penjagaan para malaikat, ya, dari perbuatan dosa. Maka Nabi itu maksum. Maka salawat para malaikat kepada Nabi adalah memohonkan perlindungan, ampunan kepada Allah, ya, supaya Nabi selalu terhindar dari dosa. Sementara salawat kita apa? Ad-doa, ya. Salawat kita ini doa kepada Allah untuk ketika kita membaca Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah keselamatan, kesejahteraan. Ini bukan untuk manfaat Nabi, tetapi adalah doa keselamatan sebenarnya untuk kita sendiri. Karena apa? Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang membaca doa salawat kepada Nabi, Allah akan memberikan balasan kepada yang berdoa itu 10 kebaikan, yakni apa? 10 rahmatnya, ya, karena salawat Allah itu adalah rahmat, ya. Nah, oleh sebab itu maka jangan tertipu dengan orang mengatakan, jangan, kenapa kamu mengikuti Nabi Muhammad, di mana Muhammad itu tidak bisa memberikan keselamatan kepada kamu, ya, tidak menjadi penolong kamu. Kita katakan betul, Nabi Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan kita secara pribadinya, tetapi atas izin Allah, ya, bukan dari kekuasaan Nabi sendiri, ya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Semua makhluk, bahkan Nabi manapun, tidak bisa otomatis dari dirinya sendiri memberikan pertolongan kecuali dia diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Termasuk yang punya keistimewaan untuk memberikan syafaat kepada umatnya itu dengan syafaatul uzma, ya, syafaat paling agung yang diberikan oleh manusia oleh seorang nabi. Hak utamanya diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi kita jangan kemudian tertipu, ya. Kalau orang mengatakan, kenapa kamu mengikuti Nabi yang tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, ya, saya katakan benar, memang dia tidak bisa memberikan syafaat dengan sendirinya, karena syafaat yang diberikan kepada umatnya atas izin Allah, ya. Nah, maka doa kita itu bukan untuk keselamatan Nabi, ya. Nabi sudah dijamin dengan sifat maksum itu, otomatis Nabi dijamin selamat oleh Allah, ya. Tetapi kita disyariatkan di dalam Islam itu membaca sholawat. Salah satunya adalah dengan sholawat itu, dengan lantaran kita membaca sholawat itu, maka insya Allah mudah-mudahan itu menjadi kunci di mana nanti kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya, ya kan? Nah, kalau kita sudah diakui, ya, karena nanti di akhirat tidak semua manusia, ya, itu walaupun hidup di zaman Nabi Muhammad,
ya itu diakui sebagai umatnya. Kalau perilaku kita tidak mencerminkan sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, dalam satu hadis tentang Al-Kautsar, ya, di mana nanti ada di mahsyar ketika kita sedang haus-hausnya, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang istimewa, yang spesial kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan apa namanya? Air telaga Al-Kautsar. Ya, di mana air telaga Kautsar ini faman syaribaha atau faman syaribahu fala yadhma alal abadi. Barang siapa yang bisa meminum air dari telaga Kautsar yang dijaga oleh para malaikat dan Nabi Muhammad menyaksikan umatnya mampir di sana, ya, begitu kita meneguk air telaga Kautsar ini tidak akan pernah selama-lamanya merasakan haus, ya. Tetapi tidak semua orang yang hidup di zaman keumatan Nabi Muhammad bisa mampir dan minum, karena ada nanti, ya, disebutkan dalam riwayat tersebut, ya, ketika ada Nabi Muhammad begitu bahagia ketika umat-umatnya mampir minum dan tidak perlu rebutan. Kenapa? Karena, ya, akwabuha ka'an jumis samai, karena gelas-gelas yang tersedia itu sebanyak bintang-bintang yang di langit, ya. Artinya bahwa tidak perlu berebut-rebut untuk mendapatkan piring ataupun cangkir atau gelas, ya, seperti di pesantren, ya, di mana gelas yang sudah tersedia apa namanya cukup untuk santri karena tidak bertanggung jawab akhirnya kurang, hilang, ya. Nah, lalu di sana tidak. Nah, tetapi ada orang yang pengen mampir minum. Dari sisi badan perawakannya ini memang umat Nabi Muhammad seharusnya kecil-kecil gitu, ya, kemelinti apa itu, ya, ingin minum, tapi kemudian diusir oleh para penjaganya, malaikat, diusir, kamu tidak berhak, ayo pergi sana, ya. Nabi kita yang bersifat apa namanya pengasih sayang kepada apa namanya umatnya tidak tega, dia tanya, wahai penjaga, bukankah dia umatku, kenapa kamu usir? Ya, maka dijawab, betul, dia umatmu, harusnya dia iman kepadamu, harusnya dia mengikuti sunnahmu dan ajaranmu, tetapi sayang kamu tidak tahu apa yang dilakukan sesudah engkau tinggalkan dia. Artinya, sekalipun mungkin kita umat hidup di zaman keumatan Nabi Muhammad SAW, tetapi kalau perilaku kita, sikap hidup kita tidak mencerminkan sebagai umat Nabi Muhammad, maka nanti kita tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya. Sebagaimana Rasulullah sudah menegaskan, man raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang benci akan sunnahku, perilakuku, sikap hidupku, cara hidup umat Nabi Muhammad, maka dia tidak termasuk golonganku, ya, ini tidak termasuk umatku. Nah, maka salah satu, ya, cara supaya kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan itu menjadi kunci keselamatan kita nanti di akhirat, salah satunya, ya, bukan satu-satunya, salah satunya memperbanyak bacaan sholawat, ya. Maka tadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sholawat umat Nabi kepada Nabi Muhammad itu bukan untuk menolong Nabi supaya masuk surga,
tetapi justru menolong kita yang membaca sholawat, ya. Karena barang siapa yang membaca sekali saja sholawat kepada Nabi akan diberi rahmat oleh Allah sebanyak 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Nah itu ya. Jadi perbedaan antara bersolawat kepada Nabi dengan Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Faqala, nah, ini belum masuk ke hadisnya ya. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alaikum. Ya, maaf. Tadi yang datang ya, datang rajulun seorang laki-laki ilan nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata rajul tadi ya, rajul kalau orang Mesir membaca rogul, tapi rogul itu kalau bahasa Jawa artinya binatang apa itu yang suka makan ikan itu, berang-berang itu rogul. Rajul ya, yang berkata kemudian dia berkata, yakni mengucapkan salam. Laki-laki ini mengucapkan salam. Apa? Assalamualaikum. Itu saja ucapannya. Assalamualaikum. Faradda alaihi. Lalu Rasulullah menjawab salamnya. Tsumma jalasa. Lalu orang itu yang mengucapkan salam tadi duduk. Maka tiba-tiba Rasulullah mengatakan faqala nabiyyu asyrun. Dapat 10 ya. Jadi dia mengatakan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, dia duduk, kata Nabi asyrun ya, dia dapat 10 ya. Tsumma jaa akhar, kemudian datang yang kedua, faqala assalamualaikum warahmatullahi, sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Faradda alaihi fajalasa. Rasulullah kemudian jawab seperti itu juga, waalaikumsalam warahmatullahi. Faqala isyruna, kata Nabi isyruna, kamu dapat 20 ya. Tsumma jaa akhar, kemudian datang yang ketiga, yang lain ya, datang yang lain yakni yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sampai warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian faradda alaihi fajalasa, Rasul menjawab dan lalu dia duduk. Maka Rasul mengatakan faqala salasun, dapat 30 ya. Apa maksudnya dia? Salam itu, pertama salam itu bagian dari ibadah. Ibadah sekalipun bukan ibadah wajib ya. Dan oleh karena itu pahalanya pun mutafawitatun ya, mutafawitun, bertingkat-tingkat ya. Jadi orang yang hanya mengucapkan assalamualaikum berpahala, tapi dapat 10 kebaikan saja karena pendek ya, hanya mengucapkan salam saja, assalam, maka dikatakan asyrun, dapat 10 ya. Sedangkan yang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi isyrun, dapat 20 karena 2 ucapan, sehingga 1 ucapan doa salam itu mendapatkan 10. 2 ucapan doa yakni rahmat dapat 10, berarti 20. Sehingga orang yang mengucapkan salam dengan lengkap atau sempurna
sampai kata-kata warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh sampai wabarakatuh, maka mendapatkan 30 ya. Nah, dengan ini juga bisa dikatakan bahwa doa-doa kebaikan yang kita lakukan kepada saudara kita, bukan saja kita meminta kepada Allah, tetapi juga berpahala untuk kita. Misalnya kita mendoakan saudara kita, mudah-mudahan ya dia hafal Al-Quran misalnya, ya mudah-mudahan engkau, atau baik yang dia dengar kita doakan atau tidak, maka itu juga bermanfaat untuk kita. Karena ada satu hadis mengatakan bahwa barang siapa yang mendoakan saudaranya bidzahril ghaibi, ya tanpa diminta oleh dia, ya tanpa sepengetahuan dia, ketika doa di tengah malam dia bangun, kita mendoakan saudara kita yang mungkin dia kesulitan menghafal, kita doakan dia, ya Allah permudahkanlah dia dalam menghafal Quran, kawan saya ya Allah, buatlah dia betah di pesantren ini ya Allah sampai lulus ya Allah. Ya, barang siapa yang mengucapkan doa seperti itu, faqala al malaikatu, malaikat akan mengatakan wa kadzalika anta, demikian itu juga mudah-mudahan kamu. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, akan diamini oleh malaikat. Tidak sekedar diamini, malaikat juga mendoakan untuk diri kita. Kalau kebaikan itu kita ucapkan untuk saudara kita, maka malaikat akan mengatakan begitu juga mudah-mudahan yang engkau dapatkan. Nah, makanya kalau kita mendoakan saudara yang jelek, ya, begitu juga kembalinya ya. Nah, jadi misalnya ya Allah berikanlah kepada saudara saya itu, saya benci kepada dia, ya berikanlah sakit dia misalnya, maka akan didoakan kebalikannya, wa kadzalika anta, demikian pula yang akan engkau alami. Ya, maka hati kita harus dijaga, ya ucapan kita. Maka tadi ucapan seorang mukmin itu harus melihat konsekuensinya, ada kaitannya dengan orang lain, bermanfaat atau tidak. Ya, kalau bermanfaat ucapkan, kalau tidak tahan, jangan ucapkan. Ya, karena apa? Doa ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu tidak berhenti pada diri kita saja, membawa dampak kepada orang lain, dan orang lain juga akan memberikan dampak positif atau negatif kepada diri kita. Ya, nah, maka seperti tadi, semakin baik ucapan kita kepada saudara kita, maka semakin baik manfaat yang akan kita dapatkan. Seperti salam tadi, kalau semakin sempurna salam kita, maka semakin sempurna pahala yang akan kita dapatkan. Karena setiap lafaz dalam salam itu dinilai 10 kebaikan. Ya, assalam 10, warahmatullahi 10, wabarakatuhu 10. Ya, jadi intinya bahwa ucapan salam di dalam Islam itu sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulnya. Kita harus mengikuti karena itu adalah doa, ya. Dan oleh sebab itu ketika kita mengucapkannya, kita yakini sebagai syiar Islam, membawa keberkatan dan kebaikan untuk kita, yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian.
baru satu hadis dalam bab ini. Mudah-mudahan Kamis depan kita bisa melanjutkan lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.